Pak Doni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu Vina belum ada, Pak. Sudah, sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Assalamualaikum, Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bu Sinang. Ya, sudah siap untuk melanjutkan presentasi di pertemuan ini? Insya Allah siap. Ya, silahkan. Ih, Langsung ya, Bapak Ibu ya. Bu Vina, mohon maaf, mohon izin masuk. Ya, Mohon maaf, Bu Vina, saya mohon izin off cam karena saya sedang ada acara pelatihan di BPGTK. Ngoten, ya, Bu. Terima ya. kasih. Oke, yuk. Kelompok Baik, yang terakhir ya ini ya. Silahkan. baik, terima kasih Bu Nila izin menampilkan screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pina Patria, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pengembangan IPA, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan di sini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu Elis Setiawati dan saya sendiri Budi Anan, Pak Aris Basuki, Bu Yanis Witriani, dan Ibu Siti Nurhidayah. Ini akan menampilkan, memaparkan tentang media interaktif berbasis modul ajar. Yang pertama, latar belakang dalam era digital, pembelajaran di sekolah dasar dituntut untuk menghadirkan inovasi yang mampu menarik perhatian dan meningkatkan keaktifan siswa. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan media interaktif berbasis teknologi. Media ini mampu menggabungkan unsur teks, gambar, suara, dan animasi yang dirancang sesuai dengan modul ajar kurikulum. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa secara signifikan. Modul ajar sebagai perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dapat diperkaya dengan media interaktif untuk mendukung proses belajar yang lebih menyenangkan dan kontekstual. Dalam sebuah studi di SD2 London, penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint secara signifikan berdampak positif terhadap hasil belajar IPA. Hal ini menunjukkan bahwa media interaktif bukan sekedar alat bantu, tetapi dapat menjadi bagian integral dari perencanaan pembelajaran berbasis modul ajar. Iya, Pak. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Pak Aris. Monggo Pak Aris. ih, terima kasih Pak Anan untuk kesempatannya. Saya izin lanjutkan. Di dalam pembahasan ini yang kita bahas pertama adalah definisi media interaktif. Di mana di dalam media interaktif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media interaktif adalah perantara atau penghubung berkaitan dengan komputer yang bersifat saling melakukan aksi antar hubungan dan saling aktif. Itu dikemukakan oleh Neha dan kawan-kawan tahun 2023.
di mana media pembelajaran interaktif adalah media presentasi yang di dalamnya terdapat hypertext, yaitu informasi yang menggabungkan tautan untuk menghubungkan potong-potongan teks atau gambar atau media lain secara nonlinear. Kemudian hipermedia, yaitu menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, elemen interaktif lainnya. Kemudian sumber daya multimedia, yaitu segala jenis sumber media, mungkin teks, gambar, audio, maupun video. Selanjutnya ada sumber daya berbasis web dan televisi cerdas, karena saat ini banyak terdapat televisi yang sudah smart, smart TV ataupun TV yang sudah terhubung dengan WiFi, sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran ataupun menggali ilmu yang secara langsung tanpa menggunakan media konkret. Next. Di dalam media pembelajaran itu dapat di dalam pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang digunakan oleh guru itu bertujuan agar siswa dapat belajar secara aktif. Menurut Leta Heru tahun 1988 di halaman 23 dalam Indar TV dan kawan-kawan tahun 2020, manfaat media pembelajaran yaitu media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan, di mana media pembelajaran mengurangi bahkan dapat menghilangkan adanya verbalisme. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. Media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. Karena di dalam media ini bagaimana kita bisa menggunakannya, mengaplikasikannya di sekolah sehingga bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Karena dengan adanya media ini, kita dapat mengaplikasikan atau mentransfer ilmu dari guru ke terhadap siswa, di mana siswa itu bisa aktif atau student sentris. Next, Pak. Media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. Karena media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami, di mana media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam mengatasi hal-hal yang sulit atau nampak dengan mata. Dengan media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Media pembelajaran dapat mengatasi hal atau peristiwa atau kejadian yang sulit diikuti oleh indera mata, di mana media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara anak didik, guru, dengan masyarakat maupun dengan lingkungan alam di lingkungan sekitar mereka. Di mana dengan kita memanfaatkan media yang ada di sekolahan itu, apapun itu, tergantung kreativitas masing-masing, sehingga bisa memvisualisasikan atau anak-anak seolah-olah itu berada belajar di kehidupannya. Kita juga bisa menggunakan ekosistem atau media di lingkungan sekitar kita yang ada di sekolah, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Next, Pak. Selanjutnya, ini ada jenis media pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah media pembelajaran e-learning interaktif seperti Moodle. Ini adalah salah satu kursus PHP atau MySkill yang paling banyak digunakan, memiliki acara kuis dan kelas untuk presentasi karya. Selain itu, Moodle menawarkan modul yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan guru seperti workshop, survei, dan forum diskusi. Untuk yang kedua adalah Genius Education, adalah situs web pembelajaran online yang berbahasa Indonesia dan menyediakan berbagai materi pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Bitmap dan Google Map adalah situs web yang memungkinkan pengguna melihat peta dunia secara langsung. Next. Untuk jenis media pembelajaran interaktif yang ketiga adalah media interaktif berbasis software. Animal for Kids 2.1 adalah program pendidikan berbasis flashcard yang memiliki ensiklopedia lengkap tentang hewan. Kemudian yang keempat adalah media pembelajaran interaktif
berbasis Android seperti aplikasi Ruang Guru membuat kita narasumber dalam pembelajaran dengan memungkinkan chat dan video call, media interaktif yang sudah disebutkan di atas sangat bermanfaat bagi siswa sekolah dasar. Dari jenis media pembelajaran interaktif yang dipaparkan tadi, pasti membutuhkan WiFi atau sambungannya karena itu tergantung dengan lingkungan sekolahnya mampu atau tidak, sehingga media-media yang sudah disebutkan itu tadi bisa digunakan, bisa diaplikasikan di sekolah, sehingga media itu dapat membantu kita dalam mengajarkan atau membelajarkan pembelajaran IPA pada khususnya dan pembelajaran yang lainnya pada umumnya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya tentang modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka adalah perangkat pembelajaran yang dirancang untuk mendukung guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Modul ajar berfungsi sebagai panduan yang fleksibel, memungkinkan guru untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik kelas. Next. Modul ajar kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan modul ajar pada kurikulum sebelumnya, yaitu satu, fokus pada pencapaian pembelajaran atau CPM. Modul ajar kurikulum Merdeka berfokus pada capaian pembelajaran yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. CP ini lebih esensial dan mendalam dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang berfokus pada KD atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Modul ajar kurikulum Merdeka dirancang untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik diberi lebih banyak kebebasan untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang beragam. Modul ajar kurikulum Merdeka memungkinkan penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran yang beragam, seperti belajar mandiri, belajar kelompok, proyek, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang keempat, asesmen yang beragam. Modul ajar kurikulum Merdeka menggunakan asesmen yang beragam untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Asesmen ini tidak hanya terpaku pada tes tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk asesmen lainnya seperti observasi, portofolio, dan proyek. Yang kelima, integrasi teknologi. Modul ajar kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar, seperti mencari informasi, mengerjakan tugas, berkomunikasi dengan guru dan teman sebaya menurut ULFA tahun 2024. Komponen modul ajar versi lebih lengkap, yaitu informasi umum, yaitu berupa identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian di dalam kompetensi inti ada tujuan pembelajaran, asesmen pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Pada lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Next. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Alis. Silakan Bu Alis. Terima kasih atas waktunya. Maaf, ini saya di perjalanan pulang dari berobat, jadi berhenti sebentar. Saya lanjutkan deh. Kelebihan media interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama, sistem pendidikan lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, guru akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan teks, gambar, audio, musik,
animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran hingga mendapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini yang sulit untuk diterangkan jika hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang keenam, melatih siswa lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Next. Desain dan pengembangan modul ajar berbasis media interaktif. Desain dan pengembangan modul ajar berbasis media interaktif merupakan langkah strategis dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Modul ajar yang dirancang dengan mengintegrasikan media interaktif memungkinkan guru untuk menyajikan materi secara lebih visual, kontekstual, dan menarik, sehingga meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Next. Dalam proses pengembangan terdapat beberapa tahapan utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal ini melibatkan identifikasi terhadap kebutuhan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta karakteristik materi. Guru juga perlu mempertimbangkan konteks sekolah, fasilitas yang tersedia, dan tingkat literasi digital siswa. Yahya et al. 2024. 2. Perancangan modul ajar. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun struktur modul yang terdiri dari identitas, tujuan pembelajaran, pemetaan elemen capaian pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, asesmen, serta lampiran yang dibutuhkan. Pada tahap ini, media interaktif mulai dirancang untuk disesuaikan dengan tahapan pembelajaran. Contohnya, media berbasis aplikasi seperti Short, Canva, Woodwall. Next. Yang ketiga, pengembangan media interaktif. Media interaktif dikembangkan selaras dengan isi modul ajar. Dalam pengembangannya, aspek visual atau tampilan menarik, audio, suara yang jelas, dan interaktivitas atau fitur yang merangsang partisipasi siswa menjadi fokus utama. Media yang baik harus memfasilitasi eksplorasi, refleksi, dan umpan balik, serta memungkinkan pembelajaran yang adaptif. 4. Implementasi dan uji coba. Modul ajar yang telah dikembangkan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba dilakukan untuk menilai efektivitas media interaktif yang digunakan dengan memperhatikan respon peserta didik, pencapaian tujuan pembelajaran, serta keterlibatan siswa selama proses belajar. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Ibu Dewi. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Elis. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Hasil implementasi dijadikan dasar untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan modul ajar dan media interaktif yang digunakan. Guru dapat melakukan revisi untuk perbaikan pada aspek konten, desain, maupun teknis agar modul semakin optimal untuk digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Adapun beberapa contoh media interaktif dalam modul ajar.
Pengertian dari media interaktif dalam modul ajar merupakan alat bantu yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi dua arah antara siswa dan konten pembelajaran. Integrasi media interaktif dalam modul ajar dapat memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, memperkuat pemahaman konsep, serta menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan individual siswa. Dalam konteks kurikulum merdeka, media interaktif juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi serta penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh media interaktif yang digunakan dalam modul ajar di sekolah dasar. Yang pertama adalah aplikasi Scratch. Scratch merupakan platform pemrograman visual yang memungkinkan siswa untuk membuat cerita, animasi, dan permainan interaktif. Dalam modul ajar, Scratch dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak secara konkret melalui simulasi. Misalnya dalam pembelajaran IPAS, siswa dapat mempelajari proses metamorfosis dengan membuat animasi interaktif. Yang kedua adalah Word Wall. Word Wall menyediakan berbagai jenis permainan edukatif digital seperti kuis pilihan ganda, pasangan kata, roda putar, dan teka-teki silang. Media ini sangat efektif digunakan dalam tahap penguatan materi atau evaluasi awal atau yang disebut dengan asesmen diagnostik dalam modul ajar. Selain mudah diakses, Wordwall juga memungkinkan guru memodifikasi konten sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada Canva untuk edukasi. Canva bukan hanya untuk desain grafis, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat infografis interaktif, presentasi visual, hingga video pembelajaran. Guru dapat menyisipkan elemen-elemen visual yang menarik dalam modul ajar agar siswa lebih termotivasi dan fokus pada materi. Yang keempat, video pembelajaran interaktif. Video pembelajaran yang disertai dengan pertanyaan reflektif, kuis interaktif atau arahan tindakan, misalnya melalui Edpuzzle atau YouTube Studio, dapat membantu siswa mencerna materi dengan lebih mendalam. Pada modul ajar, video ini dapat ditautkan pada bagian eksplorasi atau elaborasi. Yang kelima ada Quizzes atau Kahoot. Keduanya merupakan platform evaluasi interaktif berbasis permainan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Modul ajar yang dilengkapi dengan tautan Quizzes atau Kahoot memungkinkan siswa melakukan asesmen formatif secara mandiri dan menyenangkan. Penggunaan media interaktif dalam modul ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta ketersediaan sarana prasarana di sekolah. Media yang digunakan hendaknya tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu mendorong pemahaman konsep, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Khofianan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo Buku Ibu Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi sudah dipaparkan media interaktif itu macamnya ada banyak. Dan yang ingin saya tanyakan ini, kapan peran media ini harus dimunculkan dan kapan guru itu harus mengambil alih peran utama. Kemudian kapan saatnya media itu harus dihentikan atau dibatasi penggunaannya agar siswa ini kembali aktif secara sosial dan verbal dalam pembelajaran secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Mungkin bisa dibantu di kolom chat ya, Bu. Oke, saya ketik. Ada yang lain, silakan.
Izin bertanya Pak Okianan. Nggih, monggo Pak. Ye, langsung ke pertanyaan ye Nggih. tentang media pembelajaran alternatif. Pertanyaannya itu apakah ada instrumen khusus untuk siswa saat menggunakan media pembelajaran interaktif? Untuk memastikan siswa tersebut itu aktif, apakah ada instrumennya? Terus yang kedua, apabila siswa punya keterbatasan dalam mengaksesnya, bagaimana Pak Sofianan? Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak. Bisa dibantu di kolom chat ya Pak. Ye, Monggo Pak Doni. Oke, Pak. Terima kasih. Langsung saja pertanyaannya. Apa perbedaan antara media interaktif berbasis modul ajar dengan media pembelajaran konvensional? Saja, Pak. Nggih, terima kasih Pak Doni. Bisa dibantu di kolom chat ya Pak. Siap. Ini cukup untuk 3 penanya. Izin menjawab, Pak Angan. Nggih, monggo Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Putri. Kapan peran media harus dimunculkan dan kapan guru harus mengambil alih peran utama? Kapan saatnya media harus dihentikan atau dibatasi penggunaannya agar siswa kembali aktif secara sosial dan verbal dalam pembelajaran langsung? Menurut pendapat saya, ketika akan melakukan pembelajaran, kita pasti sudah melihat CP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kita pasti sudah membuat modul ajarnya terlebih dahulu. Nah, dalam modul ajar tersebut, kita pasti menyesuaikan antara media tersebut dengan tujuan pembelajarannya, karena dalam tujuan pembelajaran yang memuat ABCD itu sudah ada kondisi yang kita ciptakan. Nah, dari kondisi tersebut kita akan menggunakan media apa? Misal media itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, kemudian digunakan pada saat apa? Misalkan digunakan pada saat awal untuk mengajarkan materinya, untuk membelajarkan materinya. Maka media itu digunakan pada saat menampilkan materi. Kemudian setelah itu untuk memancing rasa ingin tahu siswa, untuk mengeksplorasi pengetahuan lebih lanjut siswa. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk mengerjakan LKPD. Nah, ketika mereka mengerjakan LKPD, mereka eh, misalnya tidak menggunakan media tersebut. Mereka sudah aktif berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD tadi sesuai dengan media yang dilihat tadi. Misalkan menggunakan video pembelajaran interaktif atau melalui berbagai misalnya kan PPT atau Canva atau yang lainnya. Dari setelah mengerjakan LKPD tadi sesuai dengan materi yang ada dalam media. Kemudian setelah itu, misalkan setelah presentasi, mereka diminta untuk menyimpulkan, kemudian melakukan mengerjakan tes evaluasi. Nah, tes evaluasi ini bisa menggunakan media kembali atau kalau masih konvensional
menggunakan kertas lembaran. Atau kalau kita mau memanfaatkan media, bisa melalui dengan Wishes atau Word Wall, itu dimunculkan kembali medianya. Gurunya berperan kapan? Gurunya berperan saat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu siswa, mendampingi dan memfasilitasi anak-anak ketika berdiskusi. Kemudian, ya, kapan saatnya media harus dihentikan atau dibatasi penggunaannya. Jadi, dibatasi atau dihentikan penggunaannya tergantung dari modul ajar yang kita gunakan. Menggunakan media pembelajaran itu sampai mana? Hanya untuk sebagai hmm, awal saja untuk memberikan materi atau bisa pada saat tes evaluasi. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan? Abi, Bu Anis, dan Bu Elis, silahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan dari yang dijawab oleh teman saya tadi. Saya hanya ingin menambahkan eh, saatnya media dihentikan atau dibatasi pada saat siswa mulai kehilangan fokus. Jadi kehilangan fokus tidak memperhatikan materi. Kemudian siswa membutuhkan interaksi antara guru dan peserta didiknya juga kurang berinteraksi. Kemudian pembelajaran menjadi terlalu pasif sehingga butuh pancingan-pancingan. Kemudian saya menambahkan kapan media harus dimunculkan. Ketika ada penguatan konsep, media dapat dimunculkan kembali untuk memperkuat konsep, pengembangan keterampilan, dan pengayaan materi. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Berarti itu disesuaikan dengan alur pembelajaran atau skenario pembelajaran di modul ajar gitu, Bu. Soalnya memang faktanya kita sudah membuat skenario pembelajaran itu dengan media-media yang runtut. Namun yang saya lakukan dan saya temui permasalahannya itu ketika penggunaan media interaktif itu terlalu crowded pembelajarannya. Pembelajarannya itu terlalu ramai. Jadi anaknya ini ya ada yang ngobrol sendiri, ada yang memperhatikan medianya itu terlalu hanya numpang lewat dan seperti itu. Jadi sehingga ada ketimpangan antara skenario pembelajaran yang sudah dibuat dengan kondisi di lapangan. Tapi mungkin saya akan mengikuti saran dari Ibu Siti dan Ibu Elis untuk membuat skenario pembelajaran lebih hidup lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Mungkin Terima bisa kasih Bu Putri. dilakukan dengan ice breaking, Bu, agar bisa fokus kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Izin menjawab dari pertanyaannya Pak Doni. Ya. Apa perbedaan antara media interaktif berbasis modul ajar dengan media pembelajaran konvensional? Jadi di sini media interaktif berbasis modul ajar memiliki kelebihan masing-masing ya Pak. Yang membedakan media interaktif berbasis modul ajar dengan media pembelajaran konvensional terletak pada pendekatan teknologi, keterlibatan siswa, serta fleksibilitas penggunaannya. Untuk media interaktif berbasis modul ajar memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan efektif, terutama dalam pemahaman konsep ya Pak. Akan tetapi media konvensional tetap memiliki kelebihan dalam hal interaksi sosial, pembentukan karakter, dan kemudahan pelaksanaan bagi pendidik. Jadi pilihan kedua jenis media ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya. Itu Pak Doni. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Halo Pak Doni. Izin menambahkan nggih, Pak Anan nggih. Nggih, monggo Pak Ari. Mohon maaf tadi terlempar ke ruang angkasa. Wah, luar biasa. Semoga tidak terkena
rudal Iran, jadi semoga selamat sampai tujuan karena enggak tahu terpental tadi. Jadi untuk pertanyaannya saya sedikit ya hanya mendengar dari Pak Anan. Untuk perbedaan modul ajar dan konvensional yang saya tangkap tadi, kalau menurut saya modul ajar itu adalah pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Karena di mana modul ajar ini dipakai ataupun memiliki karakter itu student center tadi yang seperti saya tadi dalam pembacaan makalah tadi. Dalam sistem ini itu adalah berpusat pada siswa karena bagaimanapun kalau kita membuat modul ajar itu pasti mempunyai langkah-langkahnya atau sistematikanya tersendiri untuk mendorong siswa itu belajar secara aktif dan mandiri, di mana di situ ada diskusi, tanya jawab, dan memaparkan apa yang sudah dihasilkan dari diskusi, diskusi tersebut, sehingga anak-anak yang atau siswa-siswi yang kita ajar itu akan bisa mandiri ataupun bisa mengaplikasikannya di kelak di dewasa. Karena dalam pembelajaran ini adalah siswa itu sebagai subjek dengan adanya subjek tersebut, berarti anak itu harus kreatif. Kita menciptakan apa ya modul ajar itu menjadikan pembelajaran itu menarik, relevan, menantang, kontekstual, berkesinambungan maupun fleksibel. Untuk pembelajaran konvensional yang di mana pembelajaran konvensional adalah pembelajaran tradisional di mana pola pembelajarannya itu umum berpusat pada guru atau student center. Karena guru itu sebagai pemberi informasi. Kalau tadi kan student center, berarti anak yang menggali informasi. Kalau yang di sini adalah yang konvensional adalah student center, mana anak-anak itu ataupun bapak ibu guru lebih berperan dominan sebagai pentransfer ilmu kepada siswa dalam proses jalannya pembelajaran. Di situ nanti sistemnya satu arah. Jadi dari guru kepada anak, kemudian kadang itu abstrak, tidak ada media pembelajaran yang digunakan dan menekankan pada menghafal. Itu kurang lebihnya tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain untuk menambahi. Monggo. Bagaimana Pak Doni? Eh, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi masih tersisa satu pertanyaan, G. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Andi. Tadi pertanyaannya, apakah ada instrumen saat siswa menggunakan media interaktif guna mengetahui keaktifan siswa tersebut? Bagaimana jika siswa punya keterbatasan dalam mengakses MPI? Adakah alternatif media interaktif non-digital yang bisa tetap efektif? Untuk mengetahui keaktifan siswa, bisa menggunakan lembar observasi keaktifan siswa. Misalnya kalau dalam penggunaan teknologi, guru bisa memberikan beberapa indikator keaktifan siswa seperti siswa membuka dan menjelajahi media interaktif, kemudian bagaimana siswa menyelesaikan tugas dari media seperti kuis atau simulasi, kemudian bagaimana respon siswa itu terhadap pertanyaan di media, kemudian bagaimana antusias siswa itu bertanya atau berkomentar tentang materi atau pertanyaan-pertanyaan dalam media. Kemudian bisa juga menggunakan jurnal refleksi siswa, seperti memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya adalah apa yang kamu pelajari pada media ini, kemudian bagaimana yang paling menarik, kemudian apakah kamu mengalami kesulitan untuk mengakses media ini, seperti itu. Kemudian, bagaimana jika siswa itu memiliki keterbatasan dalam mengakses media interaktif digital? Apakah bisa menggunakan media yang non-digital? Menurut saya bisa.
menggunakan media non-digital karena media interaktif itu tidak melulu tentang menggunakan teknologi. Misalnya adalah menggunakan papan panel atau yang lain mungkin contohnya adalah kartu tantangan, kemudian puzzle edukasi atau kartu aktivitas. Jadi eh, media interaktif itu tidak melulu menggunakan teknologi, jadi bisa menggunakan media non-teknologi karena media non-teknologi itu yang saya sebutkan tadi bisa memberikan umpan balik atau memberikan respon siswa atas media yang diberikan guru kepada siswa. Seperti itu, Pak Andi. Terima kasih Bu Dwi. Ini sudah jawabannya. Oke. Terima kasih Pak Andi. Iya, Pak Hobiana. Ini berarti sudah cukup 3 penanya, nggih? Atau ada termin kedua? Sudah semua Bapak Ibu? Pun Bu, saya kembalikan ke Bu Wina, nggih. Masih. Enggak apa-apa. Sudah ya, Pak Kofi Anan ya? Nggih, sampun Bu Wina. Oke, baik. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Tentang media interaktif ya. Nah, interaktif itu yang seperti apa? Yang jelas kalau interaktif itu pasti ada interaksi antar guru dan siswanya. Jadi medianya bukan hanya untuk menjawab pertanyaan saja gitu tidak, tapi ada satu interaksi antar guru dan siswa. Tadi sudah ada disebutkan siswanya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, coba saya tanya aja iseng ini. Penggunaannya bagaimana di tempat Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu sendiri dalam menggunakan media interaktif itu seperti apa? Seperti apa, yo? Monggo. Siapa yang mau jawab dulu? Izin menjawab, Bu. Kalau Silakan. saya ketika menggunakan media itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau siswa itu malah tidak fokus ke media atau pembelajarannya. Jadi siswa itu rame sendiri gitu loh, Bu. Entah ini salah saya karena saya masih tergolong guru yang baru, jadi anak itu menyepelekan gurunya atau gimana. Tapi menurut saya dari siswanya juga memang dasarnya agak susah diatur gitu, Bu. Jadi untuk penggunaan media itu mau media video, PPT, atau media interaktif seperti kuisis, Kahoot itu juga bikin siswa itu pembelajarannya tidak serta-merta masuk, tapi hanya numpang ke telinga kiri lewat ke telinga kanan gitu aja. Oke, terus supaya nggak langsung telinga kiri ke kanan itu gimana itu nanti? Nah, jadi kadang tiap pembelajaran kalau misalkan siswa itu udah rame ya saya stop medianya, eh, fokus ke gurunya lagi gitu, Bu. Jadi memang kalau penggunaan media secara satu pembelajaran utuh itu menurut saya kurang efisien di sekolah saya gitu, Bu. Oke, baik. Nah, ini kalau satu media ya, jadi kan Bapak Ibu gini, ketika menggunakan media seperti bahasan kita ketika AR, VR itu kan tetap ada yang namanya penjelasan materi dari guru. Kemudian ada LKPD atau LKS gitu ya, lembar kegiatan siswa, bukan LKS yang bahan ajar untuk dikerjakan siswa bukan, tapi LKS yang kaitannya dengan lembar kegiatan siswa. Siswa melakukan kegiatan bisa secara kelompok kecil, bisa juga secara kelompok
besar, kan begitu. Nah, oke, baik. Beres ya tentang media interaktif. Yang jelas pesan saya ketika Bapak Ibu menjadi guru untuk mengajarkan pembelajar yang menarik, jangan bosen dan jangan hanya pada saat akan melakukan penelitian saja. Jadi, tiap proses pembelajarannya silahkan dilakukan dengan pembelajaran yang menarik. Gitu. Oke, ada yang tanyakan Bapak Ibu untuk diskusi kita hari ini? Sedikit bertanya, Bu. Silakan, Pak. Bukan Kenapa bertanya nih, off Bu. cam, Pak? Dalam, Bu. Off cam. Terpental tadi, Bu, keluar angkasa. Jadi untuk pertanyaan tadi saya malah tidak tidak tahu, Bu. Mohon maaf, Bu. Kalau bisa sih aku pengen off cam apa on cam, Bu. Berarti Bu Vina kan melihat wajah saya. Gitu ya, Pak Gitu. ya. Iya, dong, Bu. Mohon maaf, Bu. Maaf, guyon ya, Bu. Iya, silakan. Ini Bu, ini untuk map tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vina, kapan itu penggunaan media pembelajaran interaktif itu digunakan, kemudian pembelajaran interaktif itu digunakan pada pembelajaran supaya menarik dan tidak hanya digunakan pada waktu penelitian. Nah, bagi kami yang di lapangan Bu Vina, itu kadang-kadang itu kami tidak hanya mengajar ataupun mengajar di kelas Bu Vina. Kadang-kadang itu kami diberi tanggung jawab yang apa ya Bu Vina? Di luar dari mengajar, mungkin kami ada yang memegang keuangan karena di sekolah itu tidak ada tenaga administrasi. Kemudian jika ada lomba-lomba Bu Vina, itu kami kan biasanya lomba paling 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kami persiapannya kan kadang-kadang lebih dari 1 hari. Mungkin persiapannya mungkin 3 hari, 4 hari, ataupun lebih. Nah itu menurut Bu Vina, saran dari Bu Vina, masukan dari Bu Vina, bagaimana cara kami supaya kami itu ya tetap bisa mengajar di kelas dengan media interaktif yang tadi Bu Vina sampaikan. Kemudian bagaimana kami juga bisa me, apa ya Bu Vina, melaksanakan tugas dari ibu atau bapak kepala sekolah yang di luar mengajar tersebut Bu Vina. Mohon saran masukannya. Matur nuwun. Oke, baik. Bentar, bentar. Oke, ini baik. Pertanyaan yang menarik ya, Pak Christian. Nah, saya juga sama ya mengalami hal itu. Tapi bagaimana kita membagi waktu atau memanage waktu kita? Nah, kalau di sekolah dasar, otomatis Bapak Ibu kan tidak selamanya dalam satu semester itu mendapat tugas di luar atau mendapat tugas dari kepala sekolah tiap hari atau mendapat tugas dari eh, hal yang lain atau mendampingi lomba atau seterusnya itu tiap hari. Nah, berarti usahakan dalam satu semester itu ada beberapa kali pertemuan lah atau kurang lebih 50% pertemuan yang Bapak Ibu memang memaksimalkan kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru dalam mengajar di sekolah. Tidak muluk-muluk sih, maksudnya harus perfect 100%. Nggak mungkin, karena terus terang guru dosen itu pekerjaannya tidak hanya di depan siswa saja. Ada pekerjaan administrasi, ada pekerjaan kantor yang memang juga dikerjakan. Nah, tidak menutup kemungkinan atau menutup mata gitu ya. Tapi ketika kita menjalankan tugas itu kan tidak full satu semester menjalankan tugas itu. Tetap ada eh, paling tidak 50% lah yang masih bisa kita kasih ya. 50% yang masih bisa kita maksimalkan untuk mengajar dengan maksimal. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu sih menurut saya Pak Aris. Bagaimana Pak Aris? Jadi Ibu. tidak tidak perfect tapi bisa kita usahakan walaupun 50% minimal gitu ya. Ibu. Berarti seperti ini kan kami punya gambaran. Berarti kan kita tidak harus memaksakan kita untuk apa ya Bu, seperti tadi Bu Vina kan harus pakai modul ajar, AR, VR. Jadi kan
kita hanya memaksimalkan 50% dari waktu yang kita punya. Kurang lebihnya kan seperti itu, Bu Vina. Minimal ya. Oh minimal Bu, oh tak kira maksimal Bu. Nggih Bu, matur Ya nuwun. enggak, minimal. Dan yang gurunya enggak sering ditugasi kan ada guru yang kalau sudah ditugasi ya guru itu terus ya. Tapi Ya kan ada Bu, guru yang juga di kelas terus kan ada toh. nggih Bu. Nek sing wis bahasa Jawanya gini, nek wis sing kanggonan yo kanggonan terus nek sing wis ora patek kanggonan ora dipercaya mbek kepala sekolah ya. Ya sudah dia ngajar terus di sekolah kan gitu toh. Betul Bu, kanggunan Pasti tapi gitu enggak? gratisan Bu. Betul. Kanggunan tapi Eh, gratis Bu. Kadang modal sendiri. Ini curhat loh Bu. curhat kalau nggak ketok wajah kok kayaknya kurang pas ngono ya Pak ya. Ya kapan-kapan Bu. Pasti ketemu di kampus. Matur nuwun Bu Vina. Iya, baik. Bapak Ibu ada yang lain? Ya. Din, din, sini. Oke, begitu Bapak Ibu ada yang tanyakan? Boleh tanya tugas di Tanya. Yunan enggak? Gantian-gantian, monggo. Siapa dulu? Bu Siti dulu. Untuk yang di Sunan yang pengembangan pengembangan asesmen itu yang diupload yang apa Bu? Soalnya, soal yang kisi-kisi dan soal yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Soal dan kisi-kisi yang berbeda-beda itu nih Bu. Iya, mm. Terima kasih. Silakan Bu Putri, jika ingin bertanya. Kurang lebihnya sama Bu. Berarti untuk 3 tugas yang diupload itu yang pertama pengembangan 4 soal pada tingkatan C1 sampai dengan C6. Kemudian Mhm. yang diupload di Sunan yang kedua itu yang uh, tri-tier atau 4-tier itu nggih Bu. Iya. Oh iya, terima kasih. Terus Kemudian yang terakhir eh, itu ya artikelnya ya, draft artikelnya ya. nggih, belum yang di submit kan Bu atau gimana? Nah, kemarin saya minta yang disubmit toh, berarti yang Oh, disubmit yang berarti draft harus terakhir. disubmit Draft dulu. ya, enggak, maksudnya kalau bisa yang sudah disubmit. Jadi draft Nggih. terakhirnya Oh, nggih, Bu, terima kasih. ya. Oke, draft terakhirnya. Waktunya kan masih panjang toh, masih lumayan Nggih, ya. nggih, nggih. Baik, Bu, ada untuk yang ada lagi penyusunan, Terus begitu juga untuk dengan yang tugas draft tambahan. penyusunan itu belum ada Bu. Itu Bu, tempatnya Bu wadahnya. di Sunan belum toh? Kayak sudah tanya Yang unggahan penyusunan terakhir. hasil pengukuran. Oh, Yang kalau penyusunan uji hasil pengukuran. kompetensi, nggih. Kalau uji kompetensi akhir, draft artikel sudah ada. Sama yang Ber- pengembangan asesmen.
Oke, Bapak Ibu, maaf saya terpental ya. Berarti yang belum itu yang ini ya, yang apa namanya? Draft hasil pengukurannya ya, bukan draft ya, tapi hasil pengukuran setelah praktek asesmen ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya letakkan di penyusulan hasil miskonsepsi ya, Bapak Ibu. Terus, enggak, media ini tak edit jadi media ini. Baik, Bapak Ibu, nanti saya sesuaikan. Nah, ini saya tawarkan. Ada yang mau melihatkan draft artikelnya? Ada yang mau presentasi? Atau draft artikelnya sudah jadi? Saya coba ini, Bu. Ya, baik, silakan. Ya, mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen draft artikel yang berjudul Pemetaan Miskonsepsi Konsep Metamorfosis pada Siswa Sekolah Dasar melalui Instrumen Diagnostik for Tire. Ada penyusunnya Putri Salsabila, Bu Vina, dan Bundarini. Kalau Bundarini, saya masih bingung untuk penulisan universitasnya. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pendahuluan saya kaitkan dengan kemampuan literasi sains yang merujuk pada kecakapan abad ke-21. Kemudian hasil PISA pada tahun 2018 dan 2022 yang eh, masih tergolong rendah. Nah, kemudian di sini saya kaitkan dengan gap fenomena atau kesenjangan fenomena di mana literasi sains ini dengan realitanya itu memang sangat-sangat terlihat, apalagi dengan hasil ANBK pada rapor pendidikan. Kemudian ini saya kaitkan dengan penyebab miskonsepsi, bahwa miskonsepsi ini menurut teori konstruktivisme ini terjadi karena pengetahuan awal siswa ini tidak sesuai dengan konsep ilmiah, namun diyakini benar. Nah, kemudian ini ada praktik evaluasinya. Kemudian di sini ada paragraf terakhir, yaitu paragraf yang menunjukkan tujuan penyusunan artikel ini. Kemudian metodenya kuantitatif dengan eh, sampelnya adalah siswa kelas 3 di SD Negeri 4 Gulang. Kemudian untuk pengambilannya berbasis sampling yang berjumlah 22 orang siswa kelas 3, 11 orang siswa, dan 11 orang siswi. Kemudian saya menggunakan 4 tier atau 4 tingkatan. Yang tier pertama ini berisi pertanyaan dan beberapa opsi jawaban. Tier kedua ini menunjukkan tingkat keyakinan siswa terhadap jawaban pada tier satu. Tier 3 menyajikan alasan di balik uh, pemilihan jawaban pada tier satu, dan tier 4 ini menggambarkan tingkat keyakinan terhadap alasan yang diberikan pada tier 3. Nah, kemudian diklasifikasikan pada 3 tipe: paham konsep, tidak paham, dan miskonsepsi. Kemudian untuk menghitung presentase jawaban siswa ini menggunakan atau mengutip rumus ya, dari Sudiono pada tahun 2010 yang dikutip pada Seftiawan 2018. Kemudian saya kutip kembali pada Irianti 2021, di mana rumusnya adalah P sama dengan F per N kali 100%.
Kemudian ini merupakan kategorisasi pemahaman siswa berdasarkan pemilihan jawaban yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Vina. Jadi ada siswa paham, tidak paham, dan miskonsepsi. Kemudian ini saya kembali kategorisasikan presentasi yang miskonsepsi ini, di mana siswa pada pada perolehan persentase soal pertama misalkan jika siswa pada butir soal satu mengalami 0% sampai 30% ini dikatakan miskonsepsi rendah, kemudian 31% sampai dengan 60% ini dikatakan miskonsepsi sedang, dan 61% sampai dengan 100% ini dikatakan miskonsepsi tinggi. Kemudian hasil pembahasannya ada 220 respon yang meliputi dari 22 siswa yang mengerjakan 10 soal dengan 4 tingkatan. Nah, ini persentasenya. Untuk yang miskonsepsi ini ada 115 tanggapan siswa yang jika dipresentasikan ini 52,27%, yaitu lebih dari 50%. Nah, ini untuk siswa kelas 3 di SD saya ada 22 siswa. Ini butir soalnya dari 1 sampai 10. Di sini disimbolkan bahwa P ini paham, M miskonsepsi, TP ini tidak paham. Jadi di sini saya bagi menjadi tiap-tiap butir soal. Jadi butir soal pertama akan kelihatan mana siswa yang paham, miskonsepsi, dan tidak paham. Berikut juga soal selanjutnya sampai dengan soal 10. Kemudian saya gambarkan pada diagram batang, di mana pada soal pertama ini siswa mengalami miskonsepsi kurang lebih 27,27%. Kemudian soal nomor 2 ini 13,63% yang kategorinya rendah. Soal nomor 3, 63,63% yang kategorinya tinggi. Soal nomor 4, 40,9% yang kategorinya sedang. Soal nomor 5 juga sama, 40,9% sedang. Soal nomor 6, 18,18% miskonsepsi rendah. Kemudian yang miskonsepsinya tinggi ini nomor 7 sampai dengan 10. Di mana nomor 7 ini 63,63% tinggi. Soal nomor 8 ini 72,27%, miskonsepsi tinggi. Soal nomor 9 ini 54,54% tinggi. Dan soal nomor 10 ini 86,36% tinggi. Ini dihitung dari frekuensi per N dikali 100%. Kemudian di sini saya mengutip dari beberapa pendapat siswa. Ini kode miskonsepsinya saya sesuaikan dengan butir soalnya. Jadi miskonsepsi pertama ini untuk siswa yang mengalami miskonsepsi ini beberapa mengatakan bahwa fase setelah telur ini adalah kepompong. Dan maaf, bukan larva. Nah, ini menunjukkan miskonsepsi terhadap urutan metamorfosis. Jadi siswa ini kurang paham terkait urutan metamorfosis sempurna. Kemudian pada soal nomor 2, siswa ini yang mengalami miskonsepsi beranggapan bahwa pestisida ini menyebabkan hewan ini bermetamorfosis lebih cepat. Nah, ini kan ada gap pengetahuan, gap pemahaman siswa bahwa pestisida ini mereka menganggapnya dapat menyebabkan hewan ini bermetamorfosis lebih cepat. Padahal pestisida ini justru merusak dan menghentikan proses metamorfosis. Kemudian pada soal nomor 3, pada siswa yang mengalami miskonsepsi ini beranggapan bahwa ulat merupakan bentuk dewasa dari kupu-kupu. Nah, ini menunjukkan siswa ini mengalami kebingungan membedakan larva dengan imago, kemudian juga bingung urutan antara urutan atau tahapan biologis metamorfosis ini seperti apa. Kemudian soal nomor 4, siswa yang miskonsepsi ini menyatakan bahwa belalang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, mereka ini keliru karena belalang ini tidak memiliki fase pupa dan hanya mengalami pertumbuhan bertahap tanpa perubahan bentuk yang mencolok. Kemudian pada soal kelima, siswa yang mengalami miskonsepsi ini beranggapan bahwa semua hewan yang ditemukan di air ini biasanya mengalami metamorfosis sempurna, misalkan seperti katak. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa ini mengalami miskonsepsi dan saya beranggapan bahwa siswa ini masih mengandalkan pada hafalan. Kemudian soal nomor 6, siswa ini menyamakan dampak memetik bunga dengan membuang sampah plastik di kolam. Jadi siswa ini
Hal ini menandakan bahwa miskonsepsi ini dalam menilai tingkat ancaman terhadap habitat dan keberlangsungan hidup hewan. Jadi, ketika siswa mengerjakan nomor soal 7 sampai 10 ini, kebanyakan siswa ini bingung memberikan alasannya itu seperti apa. Nomor 8 juga sama karena siswa ini masih bingung tahapannya. 9 juga sama, siswa ini masih bingung tahapan metamorfosis, dan kebanyakan siswa ini masih mengandalkan hafalan daripada pemahaman konsepnya. Kemudian selanjutnya di bawah tabel ini ada analisis terhadap miskonsepsi yang telah disusun ini bahwa beberapa butir soal seperti pada soal nomor 1 dan 3 ini, siswa ini keliru menempatkan fase kepompong spin larva atau bahkan menganggap ulat ini sebagai bentuk dewasa kupu-kupu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemahaman siswa ini belum sampai pada ranah konseptual yang utuh, melainkan hanya terbatas pada informasi visual atau hafalan. Kemudian soal nomor 4, 5, 7, dan 8, ini saya menganggapnya siswa ini kurang penekanan pada karakteristik ilmiah seperti keberadaan fase pupa dan perubahan morfologis. Kemudian pada soal nomor 2, 6, dan 10 ini menggambarkan bagaimana siswa ini mengalami kesalahan konsep dalam menilai hubungan antara tindakan manusia dan daur hidup hewan. Nah, ini menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep sains dengan masalah lingkungan sekitar. Nah, secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa miskonsepsi yang dialami siswa ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam menerima informasi, tetapi juga minimnya penguatan konsep melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan eksploratif. Kemudian di sini ada simpulan. Simpulan ini terdiri dari simpulan dari temuan dan saran, di mana guru ini perlu melakukan diagnostik miskonsepsi secara berkala, misalkan melalui four tier atau three tier, agar intervensi pembelajaran ini lebih tepat sasaran. Kemudian daftar pustakanya 3 halaman. Diambil dari internasional, nasional, dan buku. Terima kasih, Bu Vina. Oke, baik. Berapa ini daftar pustakanya? Kurang lebih 3 halaman full, kalau dihitung saya dua belum puluh hitung. lebih? Mungkin iya sampai full. Karena dibatasinya sampai dengan 12 halaman. Oke, baik. Oke, baik. Bu Putri ya, Mbak Putri. Oke, Naik ke Bu. atas coba. Nah, lebih ke penjelasannya ya yang belum banyak. Oh, oke. Nah, Penjelasan di penjelasan pembahasan. Pembahasan pembahasan. kenapa siswa itu begitu Alasannya ya, Bu. ditambahkan ya. Oke. Yang kurang. Ya, terus pembahasannya ya. Jadi di indikatornya apa saja, kemudian soalnya seperti apa boleh, terus di terap bagian siswa menjawabnya itu bagaimana juga boleh. Tapi kan ini rata-rata portiernya kan sudah sudah pilihan ganda semua. Jadi kita nggak bisa memotret dia jawabannya ngarangnya seperti apa kan. Nah, nggak apa-apa. Iya. Berarti eh, dituliskan saja gitu. Terima kasih, Ya, Bu Vina. kenapa? Berarti ini nanti ditambahkan, karena ini kebanyakannya di semua soal ini kan ada miskonsepsi, Bu. Akan Mm. dipetik beberapa soal saja yang memang tinggi miskonsepsinya atau semua soal juga dibahas. Dipetik yang tinggi saja. Kalau semua dibahas halamannya nanti jadinya halaman tesis, nggak jadi halaman artikel. Oke. Ya kan? Nah, gitu. Ya, begitu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu Vina. Ya, oke, baik. Ya, ada yang sudah jadi juga, Bapak Ibu? Silent semua ini. Sudah jadi semua? Ada yang sudah jadi? Ini
Belum? Kalau belum tidak apa-apa, silahkan Bapak Ibu perbaiki. Dan kalau mau ditanyakan ini sudah sesuai atau belum dan seterusnya, monggo japri saya boleh. Atau ditaruh grup juga boleh. Ya, Maaf, Bu. Nah, izin bertanya. ya, ya, silakan Bu. Untuk artikel yang kita buat itu tidak harus dimuat di jurnal kan, Bu? Cukup disunan saja ya. Sebisa mungkin diunggah di jurnal Bu, dipublikasikan. Berarti dipublikasikan dulu gitu, Bu. Ya, kalau memang nggak bisa langsung. Oh, Bentar. kemarin saya lihat contoh yang Bu Vina kirim kan itu di jurnal Kenapa? dulu. Kan ada Iya. dimuat di dulu. Heeh. Ini Makanya Bu, tugas ini kan apakah harus di jurnal dulu atau cukup di di upload di Sunan gitu. jadi begini, silahkan ditemplate sesuai jurnal yang dituju, ya. Oke. Terus setelah ditemplate, diunggah di Sunan, terus Bapak Ibu usaha untuk diterbitkan ke jurnal yang Bapak Ibu kirimi tadi, yang disubmit tadi, ya. Gitu, nggih, Bu. Oke. Jadi, jadi ya artikelnya disusun dulu supaya bisa submit ke Sunan, kan gitu toh. Nggih. Ya, akhirnya harapan saya memang diterbitkan ke jurnal yang Bapak Ibu tuju itu. Kalau ini belum bisa terbit, berarti LOA terlebih dahulu. Gitu. Nah, nggih. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Berarti Ya, silahkan. tanggal 28 diupload di Sunan itu sudah dalam bentuk sudah disubmit di jurnal gitu. Nggih, bisa mungkin gitu. Kalau memang belum ya tulis sih belum. Bu. Tadi menyimak tadi berarti yang dibicarakan dalam artikelnya itu miskonsepsinya soalnya gitu, buatan prasiswanya. Soal dan siswanya, Oh, dua-duanya ya. iya, nggih, Ya, dua-duanya. terima kasih Oke, Bu Gina. nggih. Ya, ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu? Ada lagi, Bapak Ibu? Dan Boten, berarti sudah ya. Jadi pahami nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, baik. Kalau sudah dipahami, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga lancar dan sehat selalu. Ya, supaya di akhir-akhir masa perkuliahan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungannya, gitu ya. Bentar lagi selesai kuliahnya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, Bu. Semoga sehat selalu karena ini pertemuan terakhir kita di pertemuan di semester 2 ini. Saya mohon maaf apabila dalam bersama Bapak Ibu kurang maksimal. Tugas UAS saya ya tadi draft artikel tadi. Kalau sudah disubmit ya nilainya lebih maksimal lah. Katakanlah dapat LOA ya nilainya lebih tinggi daripada belum dapat LOA atau sekedar hanya ditulis yang penting mengumpulkan. Kan beda ya. Ada grade-nya gitu ya Bapak Ibu ya, ada kriteria penilaiannya. Oke, baik. Dari saya rasa cukup. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ketemu di semester berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Gina. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri dulu, nggih. Terima Nggih, kasih. Bu. Oke, Bu.